Kali ini kita akan membahas mengenai kesalahan apa saja yang biasa dilakukan saat membuat Google Ads dan tips untuk beriklan di Google Ads dengan benar sehingga iklan Anda bisa efektif dan tepat sasaran. Contohnya website The Plaza yang menawarkan produk bisnis online. Misalkan penawaran produk ini hanya bisa digunakan untuk wilayah Jakarta Indonesia saat ini dan tidak diperjualbelikan di media online lain seperti website marketplace. Maka perlu dilakukan filter agar kondisi tersebut sesuai dengan sasaran kampanye atau iklan yang kita buat. Nah, jika Anda kampanyekan secara default, maka kemungkinan besar akan banyak iklan Anda ditayangkan tidak pada sasaran audiens yang sesuai dengan plan atau rencana Anda. Nah, ini adalah 5 kesalahan yang biasanya dilakukan saat membuat Google Ads dan cara yang benar untuk beriklan agar iklan Anda bisa optimal. Kesalahan yang pertama adalah Search Network and Display Network. Saat beriklan di Google Search Network, terdapat 2 pilihan di bagian network, yaitu Search Network dan Display Network. Nah, sebaiknya Anda hanya mengaktifkan Search Network saja, sedangkan untuk Display Network kita nonaktifkan. Kenapa? Karena audiens yang menggunakan search engine untuk mencari sesuatu akan menemukan iklan baris Anda di browsernya, di mana kondisi pencariannya dilakukan dalam network yang tergabung dalam Google Search Partner dan pembiayaan PPC atau pay per click untuk Google Search Network akan menjadi jelas dan mudah untuk dievaluasi. Sedangkan Display Network adalah kelompok jaringan yang berbeda. Kelompok ini secara kontekstual menayangkan iklan di dalam sebuah website yang sesuai dengan konten dari website tersebut. Jadi pengkondisian atau isian parameter filter dan juga isi materi iklan sangat tidak cocok bila hanya berbentuk iklan baris. Nah, untuk kelompok ini sebaiknya Anda gunakan iklan berbentuk gambar dengan ukuran yang disesuaikan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tidak memanfaatkan negatif keyword. Seperti contoh theplaza.id. Misalnya kampanye PPC dengan sasaran yang ingin dicapai adalah memperoleh alamat email audiens dan memberikan informasi berupa promo 20% bagi 100 pembeli pertama. Di sini misalkan akan menargetkan penghobi bisnis online, baik kalangan muda maupun yang berusia lebih tua. Namun dikarenakan tidak menjual bisnis online ini di media online lainnya selain di situs resminya, maka perlu disisipkan negatif keyword bagi audiens yang mencari bisnis online di marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan marketplace lainnya. Semua pencari dengan embel-embel keyword dengan nama marketplace tersebut menjadi tidak relevan. Makanya sebaiknya iklan ini tidak perlu ditampilkan kepada audiens tersebut. Lalu ada berapa banyak sih kira-kira negatif keyword yang baik? Well, disarankan buatlah daftar negatif keyword ini dan terus dievaluasi agar sasaran audiens yang ingin ditargetkan benar-benar terfilter, sehingga anggaran iklan atau kampanye Anda semakin optimal. Anda bisa uji search term apa saja yang diketik audiens yang mencari layanan atau produk Anda, yaitu di sini. Jika Anda menemukan kata-kata yang aneh yang nggak sesuai dengan produk atau layanan Anda, maka sisipkan kata-kata tersebut ke dalam daftar negatif keyword. Contoh negatif keyword lain seperti media sosial, bila Anda tidak ada di sana, maka sebaiknya disisipkan sebagai negatif keyword. Contohnya, misalkan layanan produk theplaza.id tidak ada di LinkedIn dan Twitter, maka di sini kita perlu sisipkan sebagai negatif keyword. Caranya, klik di bagian tanda plus ini. Kemudian untuk opsi di bawahnya, kita pilih add negative keyword or create new list. Lalu pada bagian ini, kita sisipkan negatif keywordnya yaitu LinkedIn dan Twitter. Dan ini akan memberitahu Googlebot bahwa iklan Anda tidak perlu ditayangkan kepada audiens yang menuliskan frase itu di browser mereka. Kemudian pilih kampanye di sebelah sini. Lalu kita pilih kampanye iklan kita. Kemudian di bawahnya kita bisa klik tombol save. Nah, inilah frase negatif keyword yang telah kita sisipkan pada kampanye iklan kita, yaitu Traffic The Plaza. Kemudian, kesalahan ketiga adalah tidak mengoptimalkan untuk konversi. Oke, di bagian Tools and Setting ini, kalian pilih Measurement atau pengukuran, kemudian pilih Conversion. Lalu klik di bagian Conversion ini. Di sini ada pilihan situs atau website, yaitu diukur bila audiens mengunjungi page tertentu dari URL website Anda, baik untuk meningkatkan view atau bahkan page belanja. Lalu ada pilihan app atau aplikasi,
yaitu diukur bila audiens mengunjungi dan menginstal aplikasi Anda yang berada di Google Play Store. Selanjutnya ada pilihan panggilan telepon atau phone call, yaitu diukur bila audiens melakukan koneksi ke WhatsApp atau menelpon ke tempat usaha Anda. Dan yang terakhir adalah pilihan import, diukur dari fitur atau program yang ada di website Anda, seperti impor dari Google Analytics, Salesforce Google, dan lainnya. Ini perlu dioptimalkan karena tujuan dari berkampanye adalah untuk mendapatkan sesuatu. Walaupun usaha bidang Anda masih kecil, ribuan traffic ke website Anda tidak akan ada manfaatnya karena yang Anda perlukan adalah konversi yang real. Jadi untuk usaha startup, sasaran konversi yang tepat adalah mendapat pelanggan baru, mendapatkan tambahan email list, mendapatkan penjualan dari webpage Anda. Jadi Anda harus spesifik menetapkan sasaran dari kampanye tersebut agar KPI atau Key Performance Indicator kampanye Anda menjadi terukur. Kesalahan keempat adalah tidak melakukan riset keyword secara benar. Jadi maksudnya adalah Anda hanya mengira-ngira tanpa menganalisanya. Google Ads telah melengkapi Anda dengan fitur Keyword Planner. Klik di bagian Tools and Setting ini, kemudian pilih Planning, lalu pilih Keyword Planner. Tipsnya, jika Anda ingin menentukan sebuah keyword atau kata kunci, jangan gunakan keyword yang sudah banyak dipakai dan terlalu pendek. Pastikan Anda menggunakan frase kata yang tepat, yang sesuai dengan layanan atau produk di website Anda. Kesalahan umum yang sering terjadi adalah Anda hanya mengetikkan keyword tanpa ditambahkan simbol modifier, seperti tanda buka tutup kurung, tanda petik, dan lainnya. Nah, berikut adalah lampiran tabel keyword match agar cara penulisan keyword Anda menjadi optimal. Fungsi dari menambahkan simbol-simbol tersebut adalah memfilter apa yang akan ditampilkan Googlebot kepada para audiens yang melakukan pencarian atau search informasi. Lalu hal yang perlu diperhatikan adalah Anda perlu menyediakan sebuah landing page untuk setiap keyword yang Anda pilih, sehingga pengukuran untuk evaluasi keberhasilan kampanye atau iklan dapat diukur. Bila Anda tetapkan 10 atau lebih keyword, namun semuanya hanya tertuju pada sebuah landing page, maka Anda telah gagal. Karena Anda tidak akan pernah tahu keyword mana yang benar-benar memberikan konversi real. Di Google Ads, Anda bisa kelompokkan beberapa keyword serupa, misalnya keyword grup A untuk mengkonversi di web page A, sedangkan untuk keyword grup B untuk menuju konversi di web page B, dan seterusnya. Semuanya harus bisa Anda ukur dan dievaluasi. Dan yang terakhir, kesalahan yang kelima adalah tidak melakukan testing dari bidding harga. Yang perlu Anda perhatikan saat di fitur bidding adalah pahami apa automatic bid strategis yang disediakan oleh Google Ads. Umumnya gunakan maximize conversion atau manual CPC karena dua strategi ini dapat diukur pada konversi real. Anggaran kampanye dapat meningkatkan pendapatan, sedangkan untuk maximize click hanya akan mendorong traffic tanpa konversi real. Nah, tips dari saya, manfaatkan bid strategis ini untuk Anda mengenal dan menemukan keyword apa yang paling memberikan konversi real bagi usaha Anda. Setelah Anda menemukan keyword sukses ini, konversi demi konversi akan terus mengalir. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita